Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk melengkapi data santri untuk mendaftar di program beasiswa santri berprestasi BPSB 2020. Langsung saja, yang pertama buka websitenya dengan kunjungi BPSB. Jika belum tahu, silahkan diklik BPSB, cari di Google, nanti dia akan muncul di halaman yang pertama, hasil yang pertama. Daftaran BPSB, saya diklik. Oke. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tata cara melengkapi data santri. Langsung login ke aplikasi. Ketika nomor registrasi, dari mana dapat nomor ini? Dapat nomor ini dari pesantren. Jadi alurnya adalah pesantren mendaftarkan dulu santri-santri yang akan diikutkan dalam program BPSB 2020. Kemudian santri akan mendapatkan akun yang diperoleh dari pesantren. Oke. Misalnya kita sudah dapat akun seperti ini, kemudian login. Untuk tahun 2020 ini karena ada perubahan skema seleksi, maka ada sedikit perubahan di bagian unggah persyaratan dari tahun-tahun sebelumnya. Ketika Anda login, sudah ditampilkan list apa saja yang perlu dilengkapi. Yang pertama ada biodata pribadi, data keluarga, kemudian data pesantren. Ini sudah otomatis centang karena yang menginput adalah data pesantren. Kemudian data madrasah, ada sedikit yang harus dilengkapi, data raport, data pilihan jurusan, dan unggah persyaratan. Selain itu ada data prestasi yang sifatnya opsional. Misalnya pernah juara MKK atau juara nasional di bidang kesenian atau olahraga bisa dimasukkan di sini. Oke, langsung saja dari step by stepnya kita akan coba dari halaman utama. Oke. Menunya ini dikerjakan secara berurutan, diisi secara berurutan. Rangkuman data ketika sudah selesai, kalau belum selesai tidak bisa ditampilkan karena harus dilengkapi dulu. Oke. Yang perlu disiapkan di sini data pribadi, ada dokumen. Yang pertama foto, kemudian surat rekomendasi. Oke, kita coba masukkan ya, nomor induk kependudukan 16 digit, kemudian jenis kelamin dipilih, jumlah hafalan Quran misalnya 11. Tidak ada, kosongkan saja kalau tidak ada. Penyakit dan yang pernah atau sedang diderita, golongan darah misalnya O, berat badan misalnya 60, tinggi badan 160, diisikan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Saya coba saja, Jawa Tengah, Semarang, tes, kemudian upload foto, klik di browse, kemudian cari foto, kemudian surat rekomendasi. Ini saya upload sampel saja dan PDF. Oke, kemudian klik selanjutnya. Nah, data pribadi, kalau kita lihat di data pribadi ini sudah warna hijau. Kemudian data keluarga diisikan, misalnya di sini sudah almarhum, pilih ya. Saya coba tidak dulu. Kemudian umurnya, pendidikan terakhir, pekerjaan, penghasilan, misal terus nomor telepon ayah dan ibu. Tidak, umurnya misalnya 5, sebagai contoh saja. Kemudian anak ke 1 dari 1 misalnya, nama orang yang tua, kemudian nama sebuah dan kelurahan. Oke, sudah ada 2. Ini langsung ke bawah, data pesantren ini sudah lengkap. Tinggal selanjutnya data madrasah, ini cukup melengkapi sedikit ya, nama kepala sekolah misalnya, kemudian status sekolah swasta atau negeri, pilihannya harus
kampusnya swasta sini. Kemudian tahun lulus sekolah ini yang diperhatikan dari 2020, 2019, 2018. Oke, kemudian nomor telepon sekolah. Selanjutnya, ini sudah dari data awal sudah dilengkapi, tinggal di klik selanjutnya saja. Dan sekarang isi data rapot. Data rapot hasilnya menggunakan kurikulum, tidak ada di sini, kita pilih lainnya saja. Kita coba input. Terus input semua ya. Ini adalah skala 1 sampai 100. Jangan lupa di sini skalanya 1 sampai 100 bukan 1 sampai 10. Karena nanti akan diambil rata-rata untuk dibandingkan dengan nilai yang lain, nilai dari pendaftar yang lain. Nah, mata pelajaran ini sesuai dengan jurusan yang ada di madrasahnya. Jurusannya apa? IPA misalnya, atau kalau ini IPA ya, ada kimia, fisika, biologi. Ada gengnya range 1 sampai 10. Bisa diisi 0 kalau tidak ada ranking. Tidak ada sistem ranking di sekolahnya. Oke, saya isi 0 saja di sini. Klik selanjutnya. Kemudian pilih universitas. Yang perlu diperhatikan di sini untuk tahun 2020, universitas yang dibuka hanya di Mahat Ali. Kemudian ada universitas di Maroko dengan fakultas studi Islamic Studies. Oke. Kita coba Mahat Ali. Pilih salah satu Mahat Ali yang akan dituju atau universitas di Maroko. Nah, masing-masing universitas ini akan mensyaratkan dokumen yang berbeda atau bahan yang berbeda untuk menjadi syarat pendaftaran di Mahat Ali ya. Di Mahat Ali yang ya. Oke. Misalnya saya akan mendaftar di Mahat Ali Tebu Ireng, Mahat Ali Hasyim Asy'ari Tebu Ireng dengan jurusan ilmu hadis. Setiap Mahat Ali hanya ada satu jurusan. Oke, klik selanjutnya. Maka di sini persyaratan ini khusus untuk Mahat Ali Hasyim Asy'ari. Misalnya saya akan merubah tujuan kampus. Misalnya saya mau ke Universitas Maroko, Universitas di Maroko, Islam Studies, jurusan Islam Studies. Nah, di sini akan berubah persyaratannya sesuai dengan jurusan atau sesuai dengan kampus yang dipilih. Kita coba Mahat Ali Hasyim Asy'ari dulu ya. Oke. Yang pertama surat pernyataan baca kitab kuning, kitab Bulughul Maram dan lainnya disebutkan kalau ada. Pilih filenya, dalam bentuk PDF. Maka karena proses upload, nah selesai. Jadi proses uploadnya seperti tadi ya. Kemudian mengupload rekaman video berdurasi 5 menit maksimal yang menunjukkan kemampuan saudara dalam membaca kitab Bulughul Maram. Ini ada instruksinya. Silahkan dibuat videonya dulu, kemudian direkam, kemudian diupload dalam format MP4. MP4 saja ya. MP4, kemudian kita coba upload. Ya, seperti ini. Ini sudah terupload. Kemudian klik selanjutnya. Jadi kalau sudah ada tombol lihat seperti ini sudah diupload. Kalau belum diupload ada keterangannya, belum diupload. Oke, jadi gini ya. Ini sudah ada videonya yang diupload tadi. Ini video contoh ya. Kemudian selanjutnya data prestasi ini sifatnya opsional, bisa ditambahkan. Misalnya saya pernah juara MTK nasional atau provinsi. Levelnya nasional, ini menjadi salah satu pertimbangan juga. Misalnya tahun 2019, tahun kemarin misalnya. Tahun kemarin tidak ada ya, tahun 2017 itu agak
Giga. Kemenag. Oke. Terus upload sertifikatnya dalam bentuk PDF. Sertifikat. Oke, sini MK nasional. Oke. Kemudian ketika sudah semua, kita lihat dulu ya. Sudah hijau semua berarti sudah selesai pengisiannya tapi belum dilakukan finalisasi. Nah, untuk melakukan finalisasi ini artinya adalah sah menjadi pendaftar BPSP. Kalau seperti ini belum ya, karena belum finalisasi data. Jadi ketika sudah finalisasi maka dokumen-dokumen tidak bisa diubah lagi. Caranya klik data prestasi tadi ya. Diklik selanjutnya boleh atau langsung ke klik rangkuman data. Oke, coba. Di rangkuman data ini akan muncul rangkuman data yang sudah diisi, yang sudah diinput dari beberapa tahap tadi. Jadi ada data pribadi, data keluarga, asal pondok pesantren, kemudian asal sekolah, kemudian perguruan tinggi yang dipilih dan nilai rapot. Di sini ada keterangan semua data yang dimasukkan sudah benar, dan ketika sudah klik finalisasi data, ini tidak bisa diubah lagi. Data tidak bisa diubah lagi. Ini masih disable karena harus membaca ini dulu dan menyetujui. Saya mengikuti dan patuh terhadap seluruh ketentuan program beasiswa santri berprestasi, bahwa saya akan mengikuti seluruh proses seleksi dan mengambil beasiswa pada program studi yang telah saya pilih jika lolos menjadi penerima beasiswa ini. Oke, kemudian klik setuju, centang, kemudian finalisasi data. Alhamdulillah sudah selesai. Tinggal dicetak formulirnya, kemudian di print sebagai bukti registrasi di sistem BPSP 2020. Nah, seperti ini formatnya. Ya, ada foto, kemudian barcode, kemudian jurusan, nilai raport, ditandatangani oleh ditandatangani oleh pengasuh atau pimpinan pondok pesantren, orang tua dan peserta. Seperti itu. Kemudian kita kembali lagi di sini. Oke, selanjutnya setelah proses pendaftaran selesai, registrasi selesai, maka akan menunggu di sini akan nanti diumumkan lolos atau tidaknya di seleksi berkas ini, seleksi administrasi. Karena akan dinilai dari data, semua data termasuk persyaratan ini yang akan dinilai oleh tim penyeleksi. Oke, saya kira seperti itu untuk tutorial atau cara mendaftar di aplikasi di sistem pendaftaran BPSP tahun 2020. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.